Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan para Pabajita, Sukihontu, Bapak Ibu serta Kalyamita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana pada hari ini, Minggu 26 April 2026, yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhamma Wihari Buddhist Studies. Dan izinkan saya, Yulia Suwanda, untuk memandu kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan, diantaranya dengan membacakan parita, dilanjutkan dengan permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhamma Desana, berdana parami, dan ditutup dengan pelimpahan jasa. Untuk itu, mari kita semua mempersiapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman agar kebajikan yang kita lakukan pada hari ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior yang bisa menjadi pendukung kuat untuk pencapaian maga, pala, dan nibbana. Pada kelas Pariyati Sasana pada hari ini, Sayadaw Keminda akan membabarkan makna kata demi kata dari Brahma Jala Sutta dan komentarnya, bagian ke-13, spekulator-spekulator masa lalu. Sambil menunggu Kalyamita yang lainnya untuk turut bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan pengumuman berikut ini. Dalam rangka kehadiran Sayadaw Keminda di DBS Surabaya dengan penuh sukacita, kami mengundang Kalyamita yang berdomisili di Surabaya dan sekitarnya untuk hadir dalam acara Dana Makan Sangga DBS Surabaya pada hari Rabu hingga Jumat, tanggal 29 April hingga 1 Mei 2026, pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk dana makan pagi, serta pukul 10.30 untuk dana makan siang. Dan jangan lewatkan kesempatan langka bagi warga Surabaya dan sekitarnya. Mari hadiri acara istimewa bertajuk Anda Bertanya, Sayadaw Menjawab pada hari Kamis 30 April 2026, pukul 18 hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di DBS Surabaya. Dalam kesempatan ini kita akan berdialog langsung dengan Sayadaw Keminda. Bukan sekedar ceramah satu arah, tapi sebuah ruang interaktif untuk berbagi, bertanya, dan mendapatkan bimbingan Dhamma secara langsung. Sebuah kesempatan untuk membuka hati dan memperdalam pemahaman Dhamma. Dan dikarenakan tempat yang sangat terbatas, pastikan Anda segera mendaftar dengan cara memindai QR Code yang tertera di layar sekarang juga. Mari Kalyamita, kita manfaatkan kesempatan baik ini untuk menjernihkan pemahaman tentang kehidupan melalui pemahaman cara kerja batin dan jasmani agar dapat menjalani hidup sesuai ajaran Buddha. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai acara ini, Anda dapat menghubungi Sekretariat DBS Surabaya dengan nomor WhatsApp yang tertera pada layar. Berikutnya, kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan yang lebih besar dengan mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS hari Minggu 3 Mei 2026, minggu depan, pukul 10.50 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai, dan registrasi ulang ditutup pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol khusus untuk peserta donor darah pada kegiatan ini. Donor darah dapat dilakukan setiap minimal 60 hari sekali. Bagi Kalyamita yang ingin berpartisipasi agar mendaftar dengan cara mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Selanjutnya, dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalyamita semua untuk bergabung dalam perayaan Waisak 2570 tahun Buddhis pada hari Minggu 31 Mei 2026, pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai, bertempat di Dhammasala lantai 3, lantai 2, serta lantai dasar DBS dengan tema Zaman Keemasan Kebajikan. Susunan acara terdiri dari permohonan sila, Dhamma Desana, Sanggadana, serta jangan lewatkan peluncuran 4 buah buku sekaligus karya Sayadaw Keminda, yaitu Owada Kata, kumpulan ceramah yang berisikan nasihat volume keempat, Buddha Wangsa, garis silsilah para Buddha bab kedua, serta Abhidhamata Wibawinitika, komentar Abhidhamata Sanggaha bab 1 dan bab 2. Untuk itu, mari Kalyamita kita saksikan bersama tayangan video singkat berkaitan dengan perayaan Waisak 2570 tahun Buddhis berikut ini.
Acara ini disponsori oleh Kiat Ananda Group, Integrated Coaching Solution. Performa perangkat dimulai dari sumber daya yang tepat. Live Future dan HX Premium menghadirkan baterai berkualitas untuk performa yang stabil dan daya tahan optimal, dilengkapi dengan sistem proteksi canggih, serta melalui proses quality control berlapis. Live Future dan HX Premium dipercaya oleh teknisi sebagai solusi baterai yang andal. Live Future dan HX Premium, solusi daya yang dapat diandalkan. Eka Gata Sinergi Kabel menghadirkan dua lini brand utama, Netkabel dan Konergi, diproduksi dengan standar kualitas tinggi, didukung teknologi modern dan proses kontrol yang ketat. Telah tersertifikasi ISO, memenuhi standar SNI, dan mendukung program TKDM. Netkabel dan Konergi, solusi kabel yang dapat diandalkan. Rating Google itu nggak bohong. Bukan kata kami, tapi ribuan customer di berbagai kota. Mereka datang, lihat prosesnya, dan pulang dengan senyum. Kalau banyak orang percaya, artinya kamu nggak salah pilih. Servis HP kamu di Raja Repair dipercaya ribuan customer di banyak kota. Infinity Logistics, solusi terpercaya untuk kebutuhan pengiriman Anda. Dari pengiriman paket kecil hingga skala besar, Infinity Logistics siap menjadi mitra logistik terbaik Anda. Infinity Logistics, trusted partner in international logistics. Mau kulit kamu makin hari makin cantik? Bukan hanya sekedar merawat kulit, tapi skincare membuat kulit semakin baik seiring waktu walau tanpa makeup. Revez-moi à Paris.
Didukung oleh Untuk mendukung acara ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui 8 jenis sponsorship, Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadi, Sati, Wirya, serta Sada dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Dan batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima oleh DBS 24 Mei 2026. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sangga Dana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar, di antaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan pata, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 24 Mei 2026, namun Kalimita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Waisak di DBS. Dana sponsor, ucapan Waisak, dan Sangga Dana bisa ditransfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Damawihari dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalimita dapat menghubungi tim galang dana Waisak DBS dengan Saudara Budiman dan Saudari Fili dengan cara scan barcode WhatsApp pada poster yang tertera pada layar Anda saat ini. Juga saat ini terdapat meja informasi mengenai dana Waisak di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Serta untuk menghitung kapasitas umat yang akan hadir pada hari H sehingga DBS dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik, maka kami menghimbau bagi Kalimita untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Waisak DBS dengan cara scan QR Code registrasi pada layar atau dengan cara menghubungi tim penerima pendaftaran yaitu Saudara Budiman serta Saudari Fili. Demikian pengumuman untuk kelas pada hari ini, dan sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan kami untuk membacakan tata tertib selama kelas Pariyati Sasana agar kelas dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bagi Kalimita yang berada di DBS, baik di ruang Damasala maupun lantai dasar, kami menghimbau agar tetap menjaga keheningan dengan memastikan handphone Anda dalam mode silent serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutup kepala dengan topi ataupun hoodie dan tidak duduk dengan menyilangkan kaki ataupun duduk bersila di atas kursi. Dan bagi Kalimita yang bergabung melalui Zoom online meeting, kami harapkan Kalimita berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, tidak menyalakan TV, tidak sambil makan ataupun minum. Dan untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Dan bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting kelas PS Online. Demikian tata tertib kelas pada hari ini. Dan selanjutnya sambil menantikan kehadiran yang mulia Sedo Keminda, mari kita sejenak menenangkan dan memusatkan batin untuk mempersiapkan diri menyimak Dhamma Desana dengan penuh perhatian.
Jangan lupa warga Surabaya dan sekitarnya jangan lewatkan acara Anda Bertanya Sedo Menjawab bersama Sedo Keminda pada hari Kamis 30 April 2026 pukul 18 hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di DBS Surabaya. Serta jangan pula lewatkan dana makan sangga selama kunjungan Sedo Keminda di DBS Surabaya hari Rabu hingga Jumat 29 April hingga 1 Mei 2026 pukul 6.30 untuk dana makan pagi serta pukul 10.30 untuk dana makan siang. Kalian minta jangan lupa bahwa donor darah DBS akan berlangsung minggu depan 3 Mei 2026. Pastikan Anda yang akan berpartisipasi telah mendaftar melalui aplikasi Sidoni seperti yang telah kami sampaikan pada pengumuman sebelumnya. Kalian minta jangan lupa untuk menghadiri perayaan Waisak DBS Minggu 31 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Damasala lantai 3, lantai 2, serta lantai dasar DBS. Kalian minta jangan lupa untuk bergabung dalam WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk mendapatkan segala informasi terbaru mengenai DBS. DBS juga menghimbau agar kalian minta yang hadir di DBS membawa tempat makan dan minum sendiri dalam rangka Go Green dan mengurangi sampah plastik. Kepada kalian minta, sesaat lagi Sedo Keminda akan memasuki ruang Damasala. Mari kita semua berdiri sambil beranjali menyambut kehadiran Sedo Keminda. Wandami Sedo, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga Sedo selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Kepada kalian minta kami persilakan untuk duduk kembali.
Untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila yang akan dipimpin oleh Sayadaw Keminda dan akan dibawakan oleh Saudari Lianwah. Mohon agar Sayadaw berkenan untuk membimbing kami dalam permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudari Lianwah kami persilakan. Wandami Sayadaw. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma semua. Suki Hontu. Dengan bersikap anjali dan penuh rasa hormat, marilah kita memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Sayadaw Keminda. Bante, Okasa, Okasa, Okasa. Supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan mulia, yaitu Nibbana. Ahang bante tisaranena saha Pancasilang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi ahang bante tisaranena saha Pancasilang damang yacami nugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante tisaranena saha Pancasilang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Ya mahang wadami tang wadeda. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sangham saranang gacchami. 3 kali. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sangham saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang.
Amabante. Panatipata Wiramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Wiramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Wiramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Wiramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sumicacara Wiramani Sikkhapadang Samadhiyami. Same sumicacara Wiramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Wiramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Wiramani Sikkhapadang Samadhiyami. Suramera Maja Pamadadhana Wiramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Maja Pamadatana Wiramani Sikkhapadang Samadhiyami. Idang me punya asawakaya wahang hotu idang me silang nibbanasa paccayo hotu. Saranena saha Pancasila damang sadukang katowa pamadina sampatida. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Baik, sebelum saya menyampaikan materi kelas pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik, Suki Hontu, para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Hari ini hari Minggu, tanggal 26 April 2026, kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana, also known as kelas kajian kitab suci. Kita masih di topik yang sama, yaitu Brahmajala Sutta, tetapi mulai hari ini kita mulai membahas 62 pandangan salah yang selama ini sering Anda dengar, ya. Dulu ketika masih belajar di Myanmar, ketika membaca ini itu sering disebut bahwa oleh teman-teman, oleh seado bahwa Buddha menjaring semua pandangan salah yang ada di alam semesta ini. Ya.
Jadi ketika dijaring oleh Buddha seperti menjaring ikan begitu, ternyata yang didapat yang masuk ke jaringnya 62 ini. Jadi artinya semua pandangan salah yang ada di alam semesta sudah tertangkap di dalam jaring pengetahuannya Sang Buddha, ya. Nah, itulah mengapa seringkali di berbagai tempat Sang Buddha juga menyatakan bahwa tidak ada pencerahan di luar sasanaku. Kelihatannya ini pernyataan terlalu berlebih-lebihan, terlalu sombong, tetapi begitu Anda mempelajari ajaran Buddha secara konsisten dan juga mempraktekkannya, maka Anda akan mulai bisa melihat kebenaran dari kata-kata Buddha tersebut. Ya, karena definisi pencerahan ini adalah satu keadaan di mana Anda sudah mulai terbebas dari semua kotoran batin. Kotoran batin sudah Anda hancurkan dan sudah tidak bisa muncul lagi dengan cara apapun. Makanya benar statementnya Sang Buddha bahwa tidak ada pencerahan di luar sasananya Sang Buddha ini. Ya, nah jadi nanti Anda akan mulai, harapan saya Anda akan mulai atau lebih mengapresiasi ajaran Sang Buddha ini, karena benar-benar ini adalah ajaran yang bersih, murni, ya. Siapapun yang mempraktekannya akan mencapai keadaan batin pikiran yang bersih, murni. Kemudian juga ini adalah karena memang ini adalah ajarannya dari yang direalisasi langsung oleh seorang sama Sang Buddha, maka wajar saja kalau ajaran ini bisa membuat siapapun yang mempraktekkannya akan mendapatkan hasil yang seperti yang tadi saya sebutkan, terbebas dari kilesa. Nah, baik, saya mulai saja untuk menyampaikan materi kelas, tetapi sebelumnya ada satu lagi. Selama 1 jam ke depan Anda kira-kira akan menanam benih karma baik sebanyak 2160 triliun benih karma baik. Ini huge number, ya. Jadi ini jumlah yang sangat besar, dan 2160 triliun benih karma baik yang akan Anda tanam ini nanti akan berpotensi memberikan kenyamanan kehidupan, kesehatan dan lain sebagainya, ya, termasuk kesuksesan keduniawian Anda di setiap kelahiran Anda, dan juga bisa menjadi pendukung untuk mencapai nibbana, ya. Kemudian hal yang lain, pagi hari ini saya kedatangan umat dari kota kelahiran saya, dari Semarang. Selamat datang Pak Bendi dan Bu Melia, ya. Selamat datang Bu, Pak. Senang sekali saya akhirnya ada dari Semarang yang hadir. Ya, mereka biasanya mendengarkan kelas kita dari YouTube, ya. Sekarang hadir ke sini, ya. Oke, kita masuk dulu ke materinya. Masih di bagian besar tentang sila, belum masuk ke pandangan salah, ya. Saya bacakan saja agak cepat dan mungkin saya tidak perlu menguraikannya karena sudah sangat jelas, ya. Wahai para biku, sementara beberapa pertapa dan lain-lain yang dihormati, yang menikmati makanan-makanan yang dipersembahkan dengan keyakinan, menjalani hidup dengan penghidupan yang salah melalui seni yang hina semacam ini, yaitu penenangan para dewa jika memenuhi permintaan, pemenuhan janji setelah terpenuhinya suatu permintaan. Jadi ini kayak ada perjanjian dengan para dewa begitu. Di Pulau Jawa masih banyak seperti itu. Orang mau mencari pesugihan, mengadakan perjanjian dengan dewa-dewa tertentu begitu, ya. Nah, kemudian mereka juga melakukan ritual-ritual seperti ritual untuk hantu, ritual bumi, ritual untuk kejantanan, untuk menghilangkan ketertarikan seksual pada wanita, pengudusan tanah. Pengudusan tanah itu kayak abhiseka gitu, kayak consecration gitu, ya. Jadi tanahnya kayak di blessing gitu, dikuduskan gitu, ya. Maaf ya istilahnya seperti itu karena memang kamusnya mengatakan begitu. Pengudusan lahan kayak pembersihan gitu, ya, pembasuhan suci, pemandian, ya. Kemudian melakukan persembahan api. Jadi ini tidak saya jelaskan, tapi kalau Anda nanti kurang jelas Anda bisa tanyakan di sesi tanya jawab, ya.
emesis, kemudian pemberian pencahar, pembersihan bagian atas, bagian bawah, kepala, penyiapan minyak untuk telinga, obat penyegar mata, dan seterusnya, ya. Sang Buddha tidak melakukan itu, bahkan biku juga dilarang untuk melakukan itu. Biku itu ajaran yang diharapkan oleh Sang Buddha adalah fokus untuk merealisasi 4 kebenaran mulia, ya. Atau Pariyati juga mengajarkan Dhamma juga, ya, itu juga termasuk salah satu, ya paling tidak guru saya menugaskan saya seperti itu untuk menyebarkan Dhamma itu, gitu, ya. Nah, kita tidak melakukan itu semua. Ya, biku tidak melakukan itu semua, ya. Kayak pembersihan ramuan-ramuan penyembuh, meresepkan obat untuk penyakit, ya, dan lain sebagainya gitu. Wahai para biku, ini hanyalah sila yang remeh dan tidak signifikan. Ingat ya kronologinya, ya, konteksnya adalah orang-orang di luar sana memuji Sang Buddha. Sang Buddha hebat loh. Sementara beberapa pertapa dan yang lain-lainnya yang hidupnya dari sokongan umat melakukan itu semua, Sang Buddha enggak loh, gitu, ya. Itu konteksnya itu. Dan menurut Buddha ini hanyalah hal yang remeh-temeh. Ini kualitas yang remeh dari Sang Buddha. Mereka nggak tahu ada yang lebih mendalam dari itu, yang lebih mulia, lebih agung dari itu. Nah, apa itu? Yang pertama, kualitas yang lebih tinggi lagi dari Sang Buddha adalah bahwa Sang Buddha bisa mengenali pandangan-pandangan salah. Ya, apa itu pandangan salah? Pandangan salah adalah pandangan yang berkebalikan dengan kebenaran. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh ada makhluk yang kekal dan abadi, itu berkebalikan dengan kebenaran. Siapapun itu makhluknya, ya, mau di bumi, di bawah bumi atau di atas bumi. Ya, kalau ada yang mengatakan ada satu wujud yang kekal, itu berkebalikan dengan kebenaran, artinya itu adalah pandangan yang salah. Dan semua pandangan salah tidak pernah bisa mencerahkan, justru faktanya pandangan-pandangan salah tersebut mengikat mereka yang memilikinya untuk tidak bisa keluar dari siklus kelahiran dan kematian. Ya. Dengan kata lain, selama seseorang itu mempunyai pandangan salah, maka dia nggak akan bisa mencapai nibbana, nggak akan. Mereka bisa lahir di surga, tetapi kalau mereka beranggapan bahwa kelahiran di surga adalah kekal abadi, tujuan akhir, itu juga pandangan salah. Ya, karena setelah habis masa hidupnya di surga, mereka akan terlahir lagi. Entah di mana, tergantung pada karma-karma mereka yang berbuah. Nanti di ceramah Waisak, ini sekaligus teaser lagi. Di ceramah Waisak saya akan sampaikan bahwa dewa juga meninggal dunia. Dan akhirnya harus kemana dewanya? Tunggu tanggal mainnya. Ya, nah jadi itu yang sekarang kita masuk ke realisasi Sang Buddha yang lebih dalam, di mana tidak ada pertapa-pertapa dan yang lain-lainnya yang bisa merealisasinya. Ya, yang pertama itu saya beri judul sebagai, karena ini judulnya dari kitab, orang-orang yang berspekulasi tentang masa lalu atau spekulator-spekulator masa lalu. Ya, nah sekarang kata-kata Buddha begini, wahai para biku. Saya baru saja teringat, tadi saya menyebut ada umat dari Semarang. Sebenarnya ada banyak juga umat-umat dari luar negeri. Bahkan saya tahu ada satu umat dari Amerika yang setiap hari Minggu hampir dikatakan kalau dia nggak pergi kemana-mana, dia selalu menyaksikan itu. Jadi saat ini dia menyaksikan, kalau kita di sini jam 9, dia udah jam 10 malam itu. Bayangkan, ya, mereka umat yang di Amerika itu mendengarkannya dengan tekun. Jadi Anda yang dekat-dekat DBS juga harusnya setekun mereka, ya. Ya. Kita lanjutkan. Wahai para biku, ini kata-kata Buddha. Ada dhamma lain, atau dhamma itu di sini mungkin kualitas-kualitas lain yang sangat berbeda, yang sangat mendalam, sulit dilihat, sulit dipahami, damai, sublim, melampaui logika,
halus dan dimengerti oleh mereka yang bijaksana, yang Sang Tathagata nyatakan setelah menyadari melalui pengetahuan langsungnya sendiri, yang ketika memuji Sang Tathagata dengan benar sebagaimana adanya, orang-orang akan bicara tentangnya. Jadi ada kualitas-kualitas lain dari Sang Buddha sebenarnya yang sangat mendalam, sulit dilihat. Ya, saya rasa sih bagi mereka yang berada di luar Buddhisme, yang menganut ajaran-ajaran di luar Buddhisme, akan sulit memahami apa yang sudah diwujudkan, direalisasi oleh Sang Buddha. Ya, akan sulit karena ini hanya bisa diapresiasi oleh mereka yang berlatih mengikuti petunjuk-petunjuk Sang Buddha. Anda kalau sudah mencapai jhana dan kemudian berwipasana, Anda pasti akan bisa mengapresiasi bagaimana kehebatan Sang Buddha. Ya, selama Anda belum masuk ke sana, Anda akan sulit sebenarnya mengapresiasi dari pengalaman Anda langsung. Ya, mungkin Anda belum mencapai Magga Phala, tetapi Anda sudah bisa melihat nama dan rupa muncul dan lenyapnya, hubungan sebab dan akibatnya dan lain sebagainya. Anda akan mulai berpikir, baru sampai di sini saja efeknya sudah seperti ini, apalagi Sang Buddha gitu. Bisa menunjukkan ini semua, jalan-jalan ini dengan sangat presisi, dengan presisi yang sangat bagus gitu ya. Nah, jadi rasa hormat sada Anda akan semakin meningkat. Itulah tadi saya mengatakan kalau di luar Buddhism pasti nggak akan bisa mengapresiasi ajaran Buddha, nggak bisa, karena mereka nggak punya toolsnya untuk mengapresiasi. Paling toolsnya hanya berdasarkan logika, padahal di sini Buddha mengatakan melampaui logika, ajarannya melampaui logika, ya. Nah, jadi saya lanjutkan dulu tentang spekulator masa lalu. Dan wahai para biku, apakah damak-damak yang mendalam, sulit dilihat, sulit dipahami, damai, agung, melampaui logika, halus dan dapat dimengerti oleh orang bijaksana yang Sang Tathagata nyatakan setelah menyadari melalui pengetahuan langsungnya sendiri tersebut, yang ketika memuji Sang Tathagata dengan benar sebagaimana adanya, orang-orang akan berbicara tentangnya gitu. Nah, nanti kita hold dulu ya, kita pelan-pelan jelaskan dulu. Jadi kitab komentarnya menjelaskan bahwa setelah menjelaskan 3 macam sila tadi, yaitu hina sila, majjhima sila dan mahasila, ya, bagian sila yang minor, yang menengah dan yang besar begitu. Lalu berdasarkan rangkaian pujian yang dikatakan oleh Brahmadatta, ini konteks sutanya ya, yaitu yang ada di Pali, yang ada di sutanya. Sekarang Sang Buddha di paragraf ini memulai penjelasan tentang hakikat kekosongan, sunyata. Tapi Anda harus paham apa arti sunyata bagi Theravada. Kekosongan bagi Theravada itu adalah kosong dari fenomena yang kebalikan dari anicca, dukkha dan anatta. Jadi kosong dari fenomena yang nicca, yang kekal, yang abadi. Ya, kosong dari fenomena yang bersifat suka, menyenangkan, bahagia, abadi. Ya, kosong dari fenomena yang memiliki diri, memiliki atta. Ya, kosong. Itu kekosongan dalam ajaran Buddha. Ya, maaf, dalam ajaran Theravada, karena mungkin dari aliran Buddha yang lain memaknainya berbeda. Ya, nah. Makanya tadi Buddha mengatakan, wahai para biku, ada damak-damak lain yang sangat berbeda dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya akan bahas dulu arti term dhamma. Tolong layarnya ditampilkan ya. Kata dhamma eksis dalam beberapa arti. Yang pertama guna. Guna itu bisa keutamaan, bisa kualitas baik gitu ya. Yang kedua desana atau diskursus atau wejangan ya. Yang ketiga pariyati, kitab suci yang harus dipelajari dan dihafal. Lihat tuh definisi pariyati, itu kitab suci yang harus dipelajari dan dihafal bagi para biku. Anda bebas sih. Keempat, fenomena yang tanpa makhluk, nisata dan lain-lain. Ya, masih ada banyak arti lain, misalkan fenomena itu juga disebut dhamma, kadang kualitas juga dhamma. Ya,
Nah, sekarang penjelasannya. Nahi damo adamo caubo sama vipakino adamo nirayang neti damo papeti sugatinti. Sesungguhnya dhamma dan adama artinya keutamaan dan non keutamaan atau kualitas baik dan kualitas buruk. Ubo sama vipakino keduanya tidak nak sama wipakinos. Keduanya tidak memiliki hasil yang sama. Nah, lihat itu. Jadi kalau Anda memiliki kualitas hati yang baik dan orang lain memiliki kualitas hati yang tidak baik, jangan khawatir. Hasilnya pasti berbeda. Ya, keduanya memiliki hasil yang tidak sama, ya. Adamo nirayang neti, kualitas yang buruk mengarah ke neraka. Nirayang itu neraka. Neti itu mengarah. Siapa yang di sini namanya neti? Artinya Anda mengarah, seseorang mengarah. Kadang bisa menuntun juga bisa. Dhammo papeti sugating, kualitas yang baik akan membuat seseorang atau menyebabkan tercapainya sugati, tercapainya kelahiran di alam manusia dan alam surga. Ya, nah dhamma di sini artinya adalah keutamaan. Ya, dhamma berarti bukan keutamaan atau kualitas baik dan kualitas buruk. Term dhamma dalam arti diskursus, dhammang wo bhikkhave dese sami adi kalyanan ti adisu. Sesungguhnya keutamaan dan kata dhamma itu ada tuh di dalam kurungnya itu. Dalam arti diskursus ada di dalam teks berikut ini. Wahai para biku, aku akan mengajarkan pada kalian diskursus yang bermanfaat di awal, tengah, dan di akhir. Atau yang sering diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dhamma yang indah di awal, tengah, dan akhir. Tapi sesungguhnya artinya yang sesuai kamus adalah yang bermanfaat di awal, tengah, dan akhir gitu. Kemudian term dhamma dalam arti kitab suci itu ada di sana. Kata dhamma dalam arti kitab suci harus dipelajari dan dihafal. Yang harus dipelajari dan dihafal ada di dalam teks berikut. Ida biku dhammang pariya punati sutanggeyanti adisu. Seorang biku di dalam sasana Sang Buddha ini mempelajari secara menyeluruh kitab suci yang harus dipelajari dan dihafal. Dhamma ya, diskursus, puisi campuran dan seterusnya. Itulah mengapa lihat baru satu kata dhamma saja itu bisa diterjemahkan macam-macam. Ya, padahal di dalam teks kitab suci kita banyak arti yang banyak kata yang memiliki banyak arti. Makanya saya kan pernah mengatakan kan memang kalau mau menerjemahkan kitab suci dia memang harus sudah pernah belajar sih. Kalau orang nggak pernah belajar secara proper lalu menerjemahkan kitab suci pasti keliru-keliru menerjemahkannya gitu ya. Saya lanjutkan lagi. Term dhamma dalam arti bukan makhluk. Tasemingko panak samayi dhamma honti kanda honti ti adisu. Pada waktu itu fenomena-fenomena yang bukan makhluk dhamma itu ya eksis, agregat-agregat eksis dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi itu arti dhamma. Spekulator masa lalu, kita lanjutkan, masuk lagi. Wahai para biku, ada dhamma-dhamma lain dan seterusnya ya. Oleh karena itu, arti teks wahai para biku ada dhamma-dhamma lain yang sangat berbeda, yang mendalam dan seterusnya harus dipahami seperti ini. Wahai para biku, ada keutamaan-keutamaan atau kualitas-kualitas baik yang lainnya yang sangat berbeda yang dimiliki oleh Sang Tathagata ya. Nah, apa itu kualitas-kualitas baik yang lainnya yang berbeda, yang hanya Sang Tathagata sendiri yang memilikinya. Tidak ada orang kedua yang memilikinya, yaitu apa? Sabanyutanya, pengetahuan yang maha tahu, yang mengetahui segalanya. Atau sering juga sabanyuta, kemahatauan, omniscience ya. Ya, kemahatauan ya. Nah, jadi kemahatauan ini hanya Sang Buddha yang memilikinya.
Tidak ada orang di luar Sang Buddha, makhluk apapun di bawah bumi, di atas bumi, nggak ada yang memilikinya. Hanya satu orang yang memiliki kemahatauan, yaitu Sang Buddha. Kembali lagi, dulu di awal-awal ketika belum apa-apa masuk ke Myanmar, mendengar kata-kata seperti ini, sebagai orang non-Buddhis yang nggak punya pengetahuan, saya berpikir nih kayaknya kok membesar-besarkan ya. Kemahatauan, maksudnya hanya Buddha yang maha tahu gitu ya. Tetapi begitu kita mempelajari, oh iya pantas Sang Buddha menyempurnakan dirinya aja selama 4 asangkaya 100.000 kalpa, menyempurnakannya 30 parami. Kita menyempurnakan 10 parami aja sampai hari ini belum lengkap-lengkap. Sang Buddha melatih dirinya seperti itu, dan di hari ketika beliau beraspirasi di kaki Buddha di Pangkara, seharusnya beliau sudah sempurna hari itu juga. Kalau mau jadi arahat, beliau sudah bisa jadi arahat. Artinya beliau sudah menyempurnakan dirinya itu untuk jangka waktu yang lama, ya. Jadi wajar kalau akhirnya beliau adalah makhluk yang sempurna karena latihan-latihannya. Bukan karena berkah dari siapapun, ya, bukan karena diberi oleh siapapun, tapi karena beliau melatih sendiri, ya. Dan kabar, nggak tahu kabar baik atau buruk, ya. Kita pun juga harus melatih diri sendiri. Nggak ada yang bisa memberkahi kita, nggak ada yang bisa menolong kita. Anda adalah penolong bagi diri Anda sendiri. Nah, saya lanjutkan. Jadi artinya seperti itu ya, kemahatauan itu orang lain nggak bisa mengukurnya gitu, makanya disebut mendalam ya. Kenapa? Penjelasannya seperti ini. Seperti halnya samudra raya yang dasarnya tidak dapat dijangkau oleh belalai nyamuk atau apapun itu, demikian pula keutamaan-keutamaan lain Sang Buddha dasarnya tidak dapat dijangkau dengan pengetahuan orang selain para Tathagata. Jadi selain para Buddha tidak ada yang bisa mengukur kedalaman kemahatauan Sang Buddha. Yang sulit dilihat ya sulit dilihat karena sangat mendalam tadi ya, kayak dasar samudra kan sulit dilihat kan. Sulit dipahami tentu saja karena keadaannya yang sulit dilihat, makanya sulit dipahami. Sama ketika Anda mau mencoba memahami dasar samudra, bisa? Nggak bisa kan? Yang damai, kenapa? Karena semua gairah yang membara telah padam, semua kilesa telah padam, ya. Yang damai juga karena terjadi pada objek-objek yang damai, yaitu objeknya misalkan nibbana, itu kan objeknya damai kan. Yang sublim artinya tidak memberikan kepuasan seperti makanan derma yang manis dan lezat, yang tidak memberikan kepuasan dalam arti membuat seseorang terjebak di dalam kilesa-kilesanya. Kenapa? Karena yang direalisasi Sang Buddha itu menjadi alam kebijaksanaan agung. Ada di dalam tataran atau level kebijaksanaan yang agung yang tidak dapat diketahui oleh logika. Makanya keutamaan-keutamaan lain yang sangat berbeda milik Sang Tathagata disebut melampaui logika. Jangankan kemahatauan Sang Buddha, jana saja juga sulit untuk dilogika. Ya, jana pun sulit dilogika gitu. Yang halus berarti karena keutamaan lain yang sangat berbeda. Milik Sang Tathagata memiliki sifat bawaan yang lembut dan halus, ya. Nah, yang Sang Tathagata nyatakan setelah menyadari melalui pengetahuan langsung sendiri berarti keutamaan-keutamaan yang setelah menjadikannya jelas dengan sendirinya, artinya Sang Buddha benar-benar sudah mewujudkannya dengan jelas ya melalui pengalaman langsungnya ya, dan perwujudan yang jelas itu muncul ketika beliau mencapai jalan ke arahantaan atau arahata magga ya. Tetapi jalan ke arahantaan ini berbeda dengan jalan ke arahantaan Anda kalau nanti Anda menjadi arahat, beda. Beda juga dengan para murid Buddha yang lain, beda juga dengan jalan ke arahantaan para paceka Buddha, berbeda. Jalan ke arahantaan atau ke arahatan Sang Buddha disebut sebagai paling unggul. Kenapa? Beliau mencapainya tanpa bantuan orang lain.
Kalau Anda kan mencapainya, kita semua nanti kalau mencapai, kita mencapainya atas bantuan orang lain, yaitu Sang Buddha, ya. Nah, Sang Tathagata yang telah menjadi orang yang tidak dibimbing oleh yang lain, menyatakan, menjelaskan, mengajarkan dan mengungkapkannya. Jadi di sini jelas ya bahwa Buddha tidak pernah menerima wahyu. Beliau merealisasinya sendiri, ya. Tentangnya berarti tentang keutamaan tersebut. Sebagaimana adanya berarti yang sesuai dengan kebenaran. Ya, jadi benar-benar beliau merealisasi dhamma yang memang sesuai dengan kebenaran. Ketika memuji Sang Tathagata dengan benar, berarti orang-orang yang ingin memuji Sang Tathagata akan mengatakannya dengan tepat. Artinya adalah mereka akan bisa berkata dengan tanpa menguranginya. Demikianlah artinya. Apa saja sebenarnya keutamaan yang dipuji oleh begawan, dipuji-puji oleh begawan tersebut, yaitu tadi kemahatauan. Ya. Jika demikian, kata kitab komentar, kenapa deskripsinya dalam bentuk jamak itu ya, Buddha melakukannya dalam bentuk jamak? Sebenarnya terjemahannya adalah kayak damak-damak tadi loh, kan jamak itu. Berarti kan kemahatauan gitu. Padahal kan kemahatauan harusnya cuma satu, tapi kenapa disebut damak-damak, jamak gitu? Penjelasannya adalah disebut demikian karena kalau Buddha sedang memunculkan pengetahuan kemahatauannya, beliau itu bisa terhubung dengan banyak kesadaran yang mengalir di dalam Sang Buddha. Ya, jadi kan sering kan Anda sudah mendengar di dalam satu jentikan jari fenomena mental itu muncul dan lenyap sebanyak 1 triliun kali. Padahal kalau Sang Buddha hendak memunculkan kemahatauannya, beliau bisa memunculkannya mungkin selama 1 jam. Jadi selama 1 jam udah berapa itu cita atau kesadaran yang muncul. Kalau 1 detiknya saja 1 triliun. Ya, makanya disebut jamak. Walaupun kemahatauan itu adalah terminologi tunggal, tapi di sini disebut sebagai jamak, ya, dalam bentuk jamak. Pengetahuan kemahatauan diperoleh dalam 4 jenis kesadaran fungsional besar yang berasosiasi dengan pengetahuan. Nah, ini yang sudah belajar Abhidhamma, saya sebutkan nama palinya Nyana Sampayuta Mahakiriyacita. Mahakiriyacita yang nyana sampayuta, ya. Jadi ini kesadaran fungsional besar yang hanya bisa muncul pada batin seorang Buddha, Arahat dan Paceka Buddha gitu. Oke. Ya. Jadi di sini di kitab juga disebutkan bahwa pengetahuan kemahatauan itu membuat beliau bisa mengetahui apapun tanpa halangan. Bisa mengingat semua kehidupan lampaunya tanpa halangan. Makanya kita sering kagum kan, kok Buddha bisa mengingat sih sampai awal samsaranya itu ternyata tidak ada awal yang ditemukan, hanya berputar-putar. Jadi ketika Buddha mau mencoba mengingat awal samsara, apa yang beliau lihat? Oh, awal samsara ini muncul karena pada waktu itu ada fenomena yang disebut awijja, ketidaktahuan. Ya, kemudian Buddha menyampaikan lagi ketidaktahuan ini, awijja ini, ya, ini kan pasti fenomena yang terkondisi. Lalu munculnya dari mana? Terus ketika Buddha mencoba melihatnya lagi, ternyata awijja itu munculnya dari asawa, dari noda-noda batin. Kemudian dilihat lagi noda batin muncul dari mana? Dari awijja lagi. Jadi muter di situ awijja asawa, awijja asawa, awijja asawa tanpa akhir. Sehingga Buddha mengatakan anamata goyang samsare. Titik pertama di dalam samsara itu sudah tidak terkirakan lagi. Sudah tidak terkirakan lagi. Tidak bisa diketahui awalnya kapan gitu. Nah, kemudian yang lain adalah di sini dijelaskan bahwa pengetahuan tentang kesempurnaan seorang murid itu sangat mendalam, tetapi pengetahuan pencerahan Paceka Buddha lebih mendalam. Dan juga dijelaskan pengetahuan dari Paceka Buddha kalah mendalam dengan pengetahuan dari Buddha,
ya. Jadi Buddha adalah yang paling dalam realisasinya gitu. Saya lanjutkan, tolong ditampilkan slide-nya. Dan wahai para biku, apakah dhamma-dhamma yang mendalam, sulit dilihat, sulit dipahami, dan seterusnya tadi, ya. Jadi sekarang ada pertanyaan, ya. Pertanyaan ini muncul karena keinginan dari Sang Buddha sendiri untuk membicarakan keutamaan-keutamaan beliau atau kualitas-kualitas beliau yang disebut kemahatauan tadi, ya. Mari kita lanjutkan. Wahai para biku, ada beberapa pertapa dan lain-lain yang merupakan spekulator-spekulator masa lalu dan berteori tentang masa lalu. Mereka menyatakan beragam teori spekulatif mengenai masa lalu dalam 18 dasar, ya. Oleh karena apa dan berdasarkan apa para pertapa dan lain-lain yang terhormat yang merupakan spekulator-spekulator masa lalu dan berteori tentang masa lalu tersebut menyatakan beragam teori spekulatif dalam 18 dasar, ya. Nah, kitab komentar kemudian menjelaskan mengapa sih dimulai seperti ini. Jawabannya adalah ini adalah pernyataan tegas Sihanada, auman singa, ya. Kenapa disebut auman singa atau terjemahannya sering disebut hanya pernyataan tegas? Kenapa? Karena ini disebut pernyataan tegas dari Sang Buddha karena pernyataan tegas dari Sang Buddha ini tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Artinya tidak bisa disanggah oleh siapapun, ya. Tidak ada orang yang bisa menunjukkannya bahwa Sang Buddha salah. Karena ini sudah sesuai dengan realitanya, sesuai dengan faktanya. Makanya disebut ini adalah auman singanya Sang Buddha, pernyataan tegasnya Sang Buddha gitu, ya. Nah, jadi di teks dikatakan bahwa setiap kali Sang Buddha menyampaikan diskursus, beliau itu selalu menyampaikannya berdasarkan pengetahuannya yang maha tahu tadi, ya, berdasarkan keagungan pengetahuan Sang Buddha, ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa pernyataan tegas beliau, diskursusnya yang mendalam itu diberi cap dengan 3 karakteristik, ya, dan berkaitan dengan kekosongan, ya, dan semuanya itu ada 4. 3 karakteristik itu anicca, dukkha, anatta, itu saya rasa di sini, ya. 4 yang mana? Ada 4 pernyataan tegas dari Sang Buddha yang sudah tidak bisa dibatalkan yang lain oleh yang lain. Yang pertama adalah regulasi winaya. Winaya panyati ini sudah tidak bisa dibatalkan karena sudah dinyatakan, sudah dicap, sudah distempel oleh Sang Buddha, maka siapapun sudah tidak bisa membatalkannya, begitu, ya. Jadi di dalam winaya disebutkan ini peraturan yang berat, yang tidak ada obatnya, tidak bisa diobati, ya. Ada 4 peraturan yang sangat berat, di mana seorang biku ketika melanggar 4 peraturan ini udah nggak ada obatnya. Tapi peraturan-peraturan selebihnya masih ada obatnya, masih bisa disembuhkan, ya. Ada yang harus disembuhkannya dengan cara kayak dikucilkan dulu, ya. Kemudian ada yang disembuhkannya dengan cara untuk memberikan apa yang diterimanya. Misalkan seorang biku menerima uang, maka dia harus memberikan uang itu, mengabandonnya, melepaskan kepemilikannya, kayak membuangnya uang tadi, gitu, ya. Nah, atau ada pelanggaran-pelanggaran yang ketika seorang biku melanggar cukup hanya mengakui kesalahannya. Bante, maaf tadi malam saya makan malam. Ya, udah sembuh pelanggarannya, ya. Ada pelanggaran-pelanggaran yang cukup hanya disebut sebagai dukkata, ya, perilaku yang buruk, ucapan yang buruk, itu peraturan yang kecil, yang minor, gitu. Saya mungkin nggak bahas detail itu karena ada yang sangat menarik nanti setelah ini, ya. Lebih baik kita fokus ke sana, ya. Winaya kita lompati. Kemudian auman yang lain adalah begini. Tidak ada kekuatan mental atau fisik bagi orang lain, ya,
Atau ini bukan domain orang lain, ini adalah domain Sang Tathagata. Itu berkaitan dengan Vinaya tadi, itu domainnya Tathagata. Tidak ada orang lain yang bisa menentukannya. Itu artinya bagaimana itu? Menentukan pelanggaran-pelanggaran yang kalau seseorang melanggarnya maka akan sulit mencapai jhana, sulit mencapai nibbana, ya, akan membuat dia lahir ke 4 apaya itu, ya. Itu Buddha mengetahuinya, peraturan-peraturan mana yang benar-benar tidak boleh dilanggar kalau seseorang ingin mencapai pembebasan, begitu, ya. Nah, demikianlah auman diskursus para Buddha itu sangat agung karena telah menjangkau regulasi Vinaya tersebut. Kemudian yang lain adalah tidak ada juga kekuatan mental atau fisik bagi orang lain untuk mengajar dengan mengklasifikasikan Abhidhamma Pitaka yang memiliki 24 macam kondisi kausal untuk seluruh padhana yang merupakan buku ketujuh dari Abhidhamma Pitaka yang metodenya tidak terbatas. Jadi dari kitab komentar ini menyanggah sekaligus karena kemarin ada yang mengatakan, katanya bukankah Abhidhamma itu diklasifikasikan belakangan gitu. Enggak ya. Abhidhamma itu satu diresitasi di Dewan Buddhis pertama, dan dari waktu ke waktu di berbagai tempat Buddha menyampaikannya. Makanya di sini dikatakan tidak ada kekuatan mental atau fisik bagi orang lain untuk mengajar dengan mengklasifikasikan Abhidhamma Pitaka. Ya, hanya Sang Buddha gitu, ya. Jadi tidak benar kalau dikatakan Abhidhamma itu diklasifikasikan oleh orang lain. Tapi tabelnya itu oleh orang lain. Tapi kalau klasifikasinya akusala cita, akusala cetasika, wipaka kirya, itu Sang Buddha semuanya. Yang bisa menentukan itu Sang Buddha. Kalau tabel-tabelnya katanya itu yang Mulia Sariputta. Tabulasi apa tabel ya. Matikanya itu matriksnya itu yang Mulia Sariputta katanya, kalau saya tidak salah baca dulu begitu. Kemudian juga siapa yang bisa mengajarkan 4 fondasi Mahasatipadhana? Hanya Sang Buddha katanya, tidak ada yang lain yang bisa itu. Kemudian sampai siapa yang bisa memformulasikan jalan mencapai Nibbana itu adalah jalan mulia berunsur 8. Hanya Sang Buddha, yang lain tidak mampu. Makanya ini disebut auman seekor singa, pernyataan tegas yang tidak bisa disanggah, tidak bisa dibatalkan oleh orang lain. Juga termasuk siapa yang bisa menyanggah bahwa ternyata alam semesta ini kalau diklasifikasikan ke dalam khanda atau agregat itu hanya ada 5. Nggak ada yang bisa menyanggahnya gitu. Atau 12 landasan indrawi, nggak ada. 6 landasan internal, 6 landasan objeknya, eksternalnya gitu. Atau 18 elemen, ya, elemen internal, elemen eksternal, dan kesadaran yang terikat dalam 2 elemen tadi. Nggak ada yang bisa menyanggahnya gitu, ya. Atau siapa yang bisa menyanggah 4 kebenaran mulia? Karena itu faktanya, bahwa hidup adalah penderitaan, penyebab penderitaan adalah your own craving, bukan cravingnya orang lain, ya. Kalau Anda ingin sembuh dari penderitaan, Anda harus masuk ke Nibbana. Cara masuk ke Nibbana Anda harus melalui jalan mulia berunsur 8. Itu fakta, sudah banyak. Di masa lalu sudah banyak orang yang merealisasi Nibbana, ya. Di masa sekarang juga ada saja para bante yang merealisasi Nibbana. Di masa depan juga masih ada selama pariyatinya masih ada, ya. Selama pariyati masih ada, maka jalan itu masih ada gitu. Nah, jadi di sini disebutkan ada banyak sekali sebenarnya keunggulan atau keutamaan Sang Buddha yang tidak bisa dibantah. Misalkan 22 macam indriya bagi yang sudah belajar Abhidhamma, 9 akar. Nah ini kalau yang tidak belajar Abhidhamma, maaf ya agak sulit. Waktunya nggak ada menjelaskannya. Ya, Anda bisa baca di manual Abhidhamma bab pertama sampai 9. Atau ikut kelasnya aja ya. Ikut kelas Pusdiklat Abhidhamma Nusantara itu Pak Kadek kan mengajar itu, ya. Penting kok, penting. Jangan percaya kalau ada orang mengatakan Abhidhamma bukan ajaran Buddha. Kalau mereka nggak percaya Abhidhamma bukan ajaran Buddha, berarti kitab sucinya bukan Tipitaka. Apa? 2 Pitaka. Nah, pinter. Ya udah, makanya Abhidhamma bagus sih, cuman ya memang gitu deh. Susah. Saya sadar sih.
Oke. Sisanya itu istilah-istilah sangat abhidhamma. Misalkan 7 jenis perasaan, ya. Apa saja itu 7 jenis perasaan? Itu adalah caku, sampasa, wedana. Artinya perasaan yang muncul dari kontak mata, dan seterusnya dan seterusnya. Ada 7 jenis gitu. Jadi perasaan pun juga bisa dibeda-bedakan. Perasaan yang muncul dari kontak mata, kontak telinga, kontak hidung, kontak lidah, kontak tubuh, kontak pikiran, itu juga berbeda-beda gitu. Ya, nah siapa yang bisa membantah ini? Nggak bisa. Yang menyanggahnya juga nggak bisa gitu. Hanya Buddha yang bisa mampu menyampaikan hal seperti itu. Kemudian juga disebutkan di sini, di antara fenomena-fenomena ini, yang ada di dalam lingkup indriawi adalah sebanyak ini, yang ada di lingkup materi halus sebanyak ini. Nah, itu hanya Buddha. Ya. Ada banyak sekali, ya. Saya rasa itu mungkin saya juga lewati saja. Saya lanjutkan. Demikian pula tidak ada kekuatan mental atau fisik orang lain untuk mengajar dengan mengklasifikasikan dependensi kemunculan atau patijja samuppada yang muncul sebagai keadaan penyebab. Misalkan awicca paccaya sangkara, karena ada ketidaktahuan maka Anda melakukan karma-karma, ya. Sangkara paccaya winyana, karena karma-karma Anda maka Anda lahir kembali, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, makanya hanya Buddha yang bisa seperti itu gitu. Saya lompati saja ya. Demikian pula tidak ada kekuatan mental atau fisik bagi orang lain untuk mengajar dengan cara supaya mereka paham 62 pandangan salah seperti apa dan bagaimana menghancurkannya. Kan Buddha bisa. Kalau bertemu dengan seseorang dari penganut ajaran lain, Buddha tahu bagaimana cara membuat si orang tersebut bisa menghancurkan pandangan salahnya sendiri gitu. Ya, hanya Buddha yang bisa mengetahuinya gitu. Ya. Oke, kita masuk ke yang lain. Yang pertama, ini adalah pandangan salah yang pertama dan yang keempat. Wahai para biku, ada beberapa pertapa dan lain-lain yang merupakan penganut-penganut paham eternalism, keabadian. Ya, mereka menyatakan bahwa baik diri, atta maupun dunia, loka itu abadi dalam 4 dasar. Makanya saya kurung itu pandangan salah pertama dan keempat tentang eternalisme bahasa Indonesianya. Oleh karena apa dan berdasarkan apa mereka menganut paham yang seperti itu? Nah, ini alasannya. Sekarang para pertapa dan lain-lain menyatakan beragam teori spekulatif mengenai masa lalu dalam 18 alasan. Oleh karena keinginan untuk membicarakan itu semua, maka Sang Buddha mengatakan kalimat yang ada di slide ya. Baik diri maupun dunia itu abadi, artinya orang-orang tadi, penganut-penganut pandangan salah eternalisme tadi, menyatakan bahwa diri dan dunia tersebut bersifat abadi, kekal, permanen, dan tetap. Ya, setelah mereka itu merealisasi atau menganggap satu agregat tertentu di antara 5 agregat itu sebagai diri atau dunia, gitu ya. Seperti yang Yang Mulia Sariputta telah katakan berikut ini. Beberapa pertapa menetapkan diri dan dunia seperti ini. Agregat materi adalah diri, dunia dan juga abadi. Jadi diri dan dunia itu dianggap sama-sama abadi. Demikian pula mereka menetapkan agregat persepsi, formasi karma, kesadaran sebagai diri, ya. Dan dunia juga abadi. Sebelum kita membahasnya, ya, itu tadi pernyataan tadi supaya Anda makin bisa mengikuti penjelasannya, saya sampaikan dulu definisi tentang diri itu apa. Kan Anda sering kan mendengar diri. Oh, anatta, tanpa diri, nggak ada roh. Nah, sekarang definisinya apa sih tanpa diri, tanpa roh itu atau anatta itu?
Definisi dari diri sekarang yang kita bahas, roh atau atak. Yang pertama adalah sami, jadi artinya ada diri, ada roh yang menjadi pemilik, ya. Jadi ada diri yang menjadi pemilik dari tubuh jasmani ataupun batin kita atau pikiran kita ini. Jadi misalnya, oh tubuh yang ini adalah Asin Keminda, miliknya Asin Keminda, ya. Kalau yang itu adalah miliknya Pak A, Pak B, Ibu A, Ibu B, begitu. Jadi seolah-olah ada identitas diri yang kekal, yang menjadi pemilik dari kompleksitas pikiran dan tubuh jasmani Anda. Anda kan masih kan menyadari bahwa itu Anda kan, pemiliknya kan Anda kan, masih kan, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Karena memang belum menghancurkannya kan. Anda belum berwipasana, belum menghancurkan pandangan salah. Jadi pasti punya pandangan salah itu. Nah tapi sekarang Anda tahu bahwa itu pandangan salah. Artinya apa Bante? Artinya karena itu adalah pandangan salah, artinya sesungguhnya itu bukan milik Anda. Anda nggak ada Anda yang memilikinya gitu. Itu hanyalah fenomena material dan fenomena mental yang muncul lenyap sesuai hukumnya masing-masing. Ya, tidak ada diri Anda yang memilikinya di sana gitu. Makanya Buddha dengan bahasa yang gampang itu menyampaikan begini. Kalau tubuh itu milik Anda, maka harusnya kan Anda nggak perlu repot-repot ke Korea Selatan kan? Iya nggak sih? Cukup Anda, saya pengen jadi seperti dia gitu, langsung celing jadi. Iya, karena itu kan milik Anda. Kalau tubuh itu milik Anda, pasti nggak pernah bisa sakit kan? Nyatanya sakit juga. Perasaan Anda milik Anda nggak? Kalau perasaan itu milik Anda, ya tentunya Anda nggak mau kan perasaan itu muncul perasaan sedih, marah, jengkel dan lain sebagainya kan? Ya, nah faktanya perasaan bisa muncul begitu saja. Makanya itu bukan milik Anda. Tubuh jasmani juga begitu, di luar kendali Anda. Ya, nah itu definisi yang pertama gitu. Kemudian yang kedua, wedaka, diri atau roh yang merasakan. Nggak ada sebenarnya Anda yang merasakan gitu. Ya tapi kemarin saya merasakan sakit hati Bante. Itu bukan Anda yang merasakan sakit hati. Yang merasakan sakit hati adalah wedana, perasaan. Hanya perasaan. Lah, yang kemarin saya bahagia banget itu siapa? Itu adalah suka wedana, perasaan bahagia. Yang kemarin saya sedih itu siapa? Bukan saya, Bante, bukan. Itu duka wedana, perasaan sedih. Ya. Nah, jadi tidak ada Anda yang merasakan, tapi Anda kan masih kan. Kalau Anda sedih, Bante, kemarin saya sedih gitu. Masih begitu nggak apa-apa, karena memang pandangan salah Anda masih belum dihancurkan. Yang ketiga adalah karaka, pelaku. Ya, kayak sekarang, oh Asin Keminda sedang membabarkan dhamma, pelakunya Asin Keminda. Ya, ada umat, ada mungkin 400 umat sedang mendengarkan dhamma, pelaku-pelaku semua yang sedang mendengarkan dhamma. Nggak ada sebenarnya, nggak ada Asin Keminda yang membabarkan dhamma. Yang ada adalah fenomena mental 5 agregat ya, yang saling bekerja sedemikian rupa sehingga akhirnya bisa menghasilkan suara ya. Yang pertama-tama tentu saja muncul dari kehendak untuk mengucapkan A, B, C, D dan seterusnya. Dari kehendak lalu muncullah fenomena materi yang lahir dari pikiran ya. Kemudian dari sana itu yang paling dominan misalkan elemen ini, elemen tanah dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang akhirnya mengeluarkan ucapan, pembicaraan, kalimat, kata-kata begitu. Bukannya Asin Keminda berkata-kata gitu. Nah, yang keempat, niwasi, yang seolah-olah ada wujud yang solid, yang tidak berubah, yang tinggal di dalam diri kita ini, pancakanda ini. Ya, yang nanti setelah meninggal dunia juga akan lahir di tempat lain lagi, adalah diri yang sama lagi gitu. Nggak ada yang seperti itu. Ya, tidak ada. Semuanya itu cair, ya, tidak ada yang solid, yang tetap, yang tinggal di dalam diri ini gitu. Nah, bagi yang non Buddhis ya, tentu pemahaman ini akan sulit dipahami karena
Mereka percaya adanya diri, percaya adanya roh itu ya. Bahkan kan sering kan Anda mendengar ada roh yang bergentayangan, dan seterusnya ya, yang nanti akan hidup di surga dan di neraka. Ini identitas yang sama, enggak ya. Nah, pandangan salah tentang identitas diri itu sering disebut sebagai Sakkaya Ditthi. Ya, ini biar Anda makin paham aja. Sakkaya plus Ditthi. Sakkaya itu artinya eksistensi pribadi, identitas individu, kesatuan pikiran tubuh jasmani ini. Perwujudan ada banyak artinya, makhluk berwujud ya, atau ini pandangan bahwa seseorang adalah pemilik tubuh dan pikiran, itu dari kamusnya seperti itu. Ditthi itu artinya faktor mental pandangan salah atau ditthi cetasika ya. Nah, sakkaya ini adalah istilah teknis untuk pancakanda, untuk 5 agregat yang menjadi objek kemelekatan Anda, yang menjadi objek attachment Anda ya, attachment mereka yang belum tercerahkan ya. Kalau mereka yang sudah tercerahkan sudah nggak ada kemelekatan itu lagi gitu. Dengan demikian, Sakkaya Ditthi adalah pandangan salah tentang adanya diri yang mengendalikan atau berada di antara 5 agregat. Makanya karena di dunia ini muncul pemahaman-pemahaman yang salah dan sebenarnya tubuh ini atau kita ini hanyalah makhluk 5 agregat ya. Nah, dari masing-masing dari 5 agregat itu ada 4 pandangan salah. Berarti 4 kali 5 berapa anak-anak? Ah, pinter. Kalau ini paham kan? Kalau yang tadi nggak paham. 20 pandangan salah. Nah, makanya kemudian muncul apa yang ada di layar, 20 variasi dari Sakkaya Ditthi. Ya, ingat kenapa bisa muncul angka 20? Karena berasal dari pancakanda, 5 agregat, dan masing-masing kanda atau masing-masing agregat ada 4 variasi pandangan salah. Yang pertama, ada orang yang beranggapan rupang atato, menganggap fenomena material atau tubuh jasmaninya sebagai dirinya. Setuju enggak? Anda mungkin kadang menganggap tubuh jasmani Anda sebagai diri Anda. Ketika Anda berkata seolah-olah sederhana saja, aduh, tubuh saya sedang sakit gitu misalkan. Saya sedang sakit apa? Demam. Ya, padahal yang demam kan tubuh Anda. Berarti Anda mengidentifikasikan diri Anda dengan tubuh Anda, bahwa tubuh Anda adalah diri Anda. Nah, ini variasi pertama. Variasi yang kedua, rupa wantang wa atanang, menganggap diri sebagai pemilik tubuh jasmani ini ya, menganggap Anda itu memiliki tubuh jasmani Anda gitu ya. Jadi itu variasi kedua. Yang ketiga, atakni warupang, menganggap tubuh jasmani berada di dalam diri ya. Jadi tubuh jasmani ini ada di dalam diri. Ini semua yang mengendalikan diri gitu. Rupasming wa atanang, menganggap diri ada di dalam tubuh jasmani. Ini kebalikannya. Kalau tadi tubuh jasmani adanya di dalam diri, yang sekarang diri ada di dalam tubuh jasmani. Nah, dari agregat materi atau agregat tubuh jasmani, agregat rupa kanda ya, kita mendapat 4 pandangan salah Sakkaya Ditthi. Nah, padahal ada 5 kanda, 5 agregat ya. Terhadap perasaan juga seperti itu. Ada orang yang menganggap perasaannya itu sebagai diri ya. Misalkan dia sedang bahagia, oh saya sedang bahagia gitu. Artinya dia menganggap perasaan bahagia adalah dirinya, dan seterusnya dan seterusnya. Agregat yang ketiga apa? Persepsi. Ya, agregat yang keempat formasi-formasi mental. Ketika Anda ingin melakukan itu, ingin melakukan ini gitu ya. Kemudian agregat yang kelima adalah perasaan gitu. Kesadaran. Dengan menerapkan 4 model tersebut di atas ke dalam 4 agregat yang lain, maka kita mendapatkan 20 Sakkaya Ditthi. Jadi kalau di kitab ini saya ambilkan dari buku Abhidhamma harusnya ini, manual Abhidhamma. Misalnya seseorang berkata saya tampan, maka
Dia mengidentifikasikan dirinya sebagai tubuh jasmani atau materi. Wajah ini kan materi kan, ya. Dalam hal ini dia menganggap bahwa roh dan tubuh jasmani adalah satu kesatuan. Kitab komentar mengilustrasikannya seperti seseorang yang keliru menganggap nyala api dan warna sebagai satu wujud yang sama. Padahal nyala api dan warna merah itu dua wujud yang berbeda loh. Ya, kadang api bisa biru warnanya, ya toh. Jadi nyala dan warna biru apinya itu adalah juga dua wujud yang berbeda, gitu. Api di sini penjelasan saya. Si api yang mengeluarkan warna itu artinya ini di kitab ini sangat teknis sih. Kalau yang sudah belajar Abhidhamma paham ya bahwa fenomena materi itu muncul dari 4 sebab, yaitu dari karma, dari pikiran, cita, utuk, temperatur, suhu, ya, dan juga ahara, dari makanan gitu. Oke, kita lanjutkan saja. Itu fenomena materinya. Saya rasa mungkin kita skip saja ya, karena ini Abhidhamma kok. Ya, kita kembali lagi aja ke 20 variasi Sakaya Didik itu. Pemahaman keliru seperti itu merupakan perwujudan dari energi di dalam mental kita, batin kita, yang disebut faktor mental, yang disebut pandangan salah. Ya, jadi apabila seseorang berkata perasaanku sedang nggak enak gitu, perasaanku sedang nggak enak, maka dia mengidentifikasikan perasaan ini sebagai miliknya dia, sebagai propertinya dia gitu. Ya, nah kitab komentar memberikan contoh ini tentang pemahaman seseorang yang keliru menganggap bayangan pohon sebagai milik dari pohon tersebut gitu. Ya, jadi bayangan pohon itu kan sebenarnya bukan milik dari pohon, sama sebenarnya perasaan Anda itu ya hanya seperti bayangan tadi, itu bukan milik Anda dan memang nggak ada Anda gitu, nggak ada yang memilikinya gitu. Yang berikutnya, pada saat seseorang berpikir pikiran yang tidak baik sedang muncul di dalam diriku, maka dia menganggap pikirannya tadi itu berada di dalam dirinya, ya. Atau seperti halnya bau harum di dalam sebuah bunga, ya. Tentu jadi ada bau harum yang berada di dalam sebuah bunga gitu. Jadi itu tentu adalah pernyataan yang keliru, karena sesungguhnya fenomena bau harum dan fenomena bunga itu adalah dua fenomena yang berbeda. Tentu saja yang terakhir pada saat dia berkata saya sedang berada di dalam kesedihan, maka dia menganggap ada diri yang berada di dalam perasaan dia, ya. Jadi kalau tadi kan ada pernyataan kan diri di dalam perasaan, perasaan di dalam diri, begitu tadi kan. Makanya kita mendapatkan 20 variasi dari Sakaya Didik. Model yang terakhir ini tadi diumpamakan seperti batu permata berada di dalam kotaknya, ya. Batu permata berada di dalam kotak gitu. Tentu saja sekali lagi pemahaman itu adalah perwujudan dari pandangan salah yang muncul sebagai akibat tiadanya pemahaman yang benar tentang fenomena. Ini bagus nih, pas jam 10, jadi ternyata kita baru membahas sampai di sini ya. Minggu depan sebenarnya sudah saya siapkan slide-nya, itu adalah tolong ditampilkan pandangan salah yang pertama gitu, ternyata baru bisa kita sampaikan minggu depan. Baik para upasaka dan upasika, karena jamnya juga sudah habis, saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan selama 1 jam ini Anda benar-benar bisa menanam karma baik yang superior sebanyak 2160 triliun benih karma baik, dan semoga semuanya bisa memberikan Anda kesejahteraan di sepanjang kelahiran Anda, dan akhirnya menjadi kondisi untuk Anda semua buat mencapai nibbana. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Semoga kami semua bisa mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma pada hari ini.
Bagi kalimita yang membutuhkan slide kelas Pariyati Sasana, bisa mengunduhnya di website DBS www.damawihari.or.id. Selanjutnya kalimita kita akan memasuki sesi tanya jawab dan izinkan kami untuk membacakan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi kalimita yang berada di ruang Dhammasala, silakan mengacukan tangan atau klik tanda raise hand bagi kalimita yang bergabung lewat Zoom meeting online. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Harap mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu secara ringkas dan jelas yang berkenaan dengan topik pada hari ini. Dan karena keterbatasan waktu, maka bisa jadi tidak semua penanya berkesempatan untuk mendapatkan giliran bertanya. Baiklah kalimita, kesempatan yang pertama, kami persilakan kepada kalimita yang ingin bertanya dari ruang Dhammasala terlebih dahulu. Kepada Saudara Roger, kami persilakan. Sukihontu Bante, saya Roger dari Jakarta. Izin bertanya Bante, perihal yang diri ini nih. Memang selama ini saya agak susah mencerna mungkin ya, penjelasan tanpa diri ini kayak gitu ya. Karena kan yang kita ketahui mungkin jasmani itu memang bukan diri gitu ya. Tapi selalu saya ingat itu adalah karma itu kan diwariskan oleh diri kita sendiri. Pemiliknya juga kita sendiri gitu loh. Yang terkena dampak dari karma itu sendiri kan juga kita sendiri kayak gitu ya. Nah yang saya agak bingung gitu ya, kita yang tanpa roh berarti nanti nextnya di kehidupan selanjutnya itu diwariskannya bagaimana kayak gitu loh. Harusnya itu kan karma itu diwariskan sampai habis gitu ya. Maksudnya kalau kita gak selesai karma kita di kehidupan ini akan ada tanda kutip ya diri yang mewariskan karma kita di kehidupan selanjutnya kayak gitu. Nah itu yang kadang-kadang bikin saya bingung kayak gitu loh, pernyataan diri ini. Dan diri itu juga, ya diri saya ini sekarang ini memiliki karma. Saya harus membayar karma itu sendiri gitu loh, dengan sakit, dipukulin orang mungkin, dihina orang. Nah ada diri yang harus membayar karma tersebut gitu loh. Nah jadi yang mungkin pertanyaan saya itu, perbedaan konsep tanpa diri dan karma yang harus berjalan terus itu sampai kita mencapai di Nibbana itu gimana jelasinnya kayak gitu ya Bante. Terima kasih. Baik Roger, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan bagus, mudah-mudahan setelah menjawabnya Roger bisa paham ya. Pertanyaan yang bagus harus dijawab dengan bagus. Gini Roger, ini ada beberapa poin yang saya catat. Pertama mungkin saya ilustrasikan begini. Kita semua memiliki samsara masing-masing, siklus kelahiran dan kematian masing-masing. Ya, sejak awal samsara sampai hari ini, fenomena mental kita, khusus fenomena mental kita, itu mengalir seperti arus sungai sejak awal samsara. Mengalir terus sampai hari ini dalam satu kontinuitas yang sama, satu kontinuitas. Buddha menyebutnya sebagai santati, bahasa Palinya S-A-N-T-A-T-I kalau mau di googling, santati, continuity. Ya, jadi masing-masing mempunyai kontinuitasnya masing-masing. Kontinuitas mental bukan material. Bukan materi, bukan tubuh jasmani. Tubuh jasmani ini setelah kita meninggal nanti, tubuh jasmani ini yang terbagi atas 4 elemen besar, yaitu elemen tanah, air, api, dan angin. Ya, itu masing-masing akan menyatu. Yang elemen tanah di kita akan terurai menyatu dengan elemen tanah yang gugusan yang besar di alam semesta ini. Demikian pula dengan elemen yang lain. Tapi kesadaran kita, kalau kata kitab komentar, begitu meninggal dia akan melompat gitu, trap gitu, kayak ekspresi dari kitab, melompat keluar ke angkasa begitu, berhamburan ke angkasa. Tapi dia membentuk kontinuitas, kesinambungan yang baku dari awal samsara sampai nanti Roger hendak
meninggalkan samsara, yaitu ketika di momen kelahiran terakhir. Itu sama terus dia. Satu kesinambungan yang sama terus gitu. Ya. Nah, di kontinuitas inilah karma diciptakan dan karma berbuah. Sudah mulai dapat belum? Jadi karma Roger itu punya kontinuitas atau kesinambungan mentalnya sendiri. Saya punya kesinambungan mental saya sendiri, ya. Kemudian siapapun mempunyai kesinambungan mentalnya sendiri-sendiri. Mereka kayak bertransformasi terus setiap momennya gitu, ya. Setiap kelahiran dia bertransformasi. Karma diciptakan sekarang misalkan Roger melakukan karma, ya. Kan karmanya Roger tercipta di kesinambungannya Roger kan, kesinambungan mentalnya Roger kan, kontinuitasnya Roger kan. Buahnya nanti yang munculnya di kontinuitas itu, di kesinambungan itu, efeknya juga munculnya di sana, gitu. Tidak bisa muncul misalkan Roger yang melakukan karma baik, saya yang memetiknya, nggak bisa. Lompat pagar nggak bisa. Poin ini paham kira-kira? Paham ya? Jadi dari awal samsara ini sudah baku, santati, kontinuitasnya seperti itu gitu. Karma diciptakan di situ dan dipetik juga harus di situ gitu. Makanya karma tidak bisa diwariskan. Ya, karma tidak bisa dibagikan juga kepada orang lain gitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, tadi Roger berkata, saya masih belum bisa memahami, bukankah itu saya yang memetiknya begitu ya? Yang Roger anggap saya itu adalah fenomena yang berubah terus. Saya beri contoh yang lebih gampang saja begini. Ibaratnya Roger atau kita semua ini dari awal samsara sampai hari ini, anggap saja ini seperti proses Roger menanam benih mangga. Ketika benih mangga ini Roger tanam di dalam tanah, kemudian dia tumbuh berkembang, lama-kelamaan jadi tunas kan. Anggap saja ketika tunas sudah muncul, benih mangganya sudah hilang. Ya, udah berubah jadi akar, serabut kayak ya, atau tunggang atau apa itu mangga itu. Kemudian tunas ini kan tumbuh besar terus, sampai kemudian menjadi batang pohon yang kecil gitu. Ketika jadi batang pohon yang kecil, tunasnya sudah hilang. Sampai nanti menjadi pohon mangga yang besar, batang yang kecilnya hilang gitu. Kemudian muncul cabang-cabang ya. Ketika sudah muncul maka yang fenomena yang sebelumnya sudah hilang, sampai kemudian muncul lagi buah mangga gitu. Jadi di setiap momennya semua fenomena dari benih, tunas, tanaman muda, batang kecil, batang besar itu bertransformasi seperti itu. Walaupun dalam kehidupan tidak linear seperti itu. Ini kan linear nih. Tapi kehidupannya Roger nggak linear, naik turun. Sekarang Roger jadi manusia, dulu pernah masuk ke bawah. Sama, kita semua dulu pernah masuk ke bawah, jangan seneng dulu. Jangan berpikir hanya Roger, saya pernah juga masuk apaya. Tidak ada yang belum pernah, bodhisatwa saja masuk apaya. Kan pernah lahir jadi binatang kan, iya kan. Nah kita nggak linear, tapi itu for the sake of ilustrasi saja, ya. Jadi begitu, nggak ada saya yang solid. Itu pemahaman anatta. Jadi ketika benih mangganya sudah berubah tunas, benih mangganya hilang, itulah anatta. Tapi orang yang memahami ada diri, ada atta, ketika dia menanam pohon mangga, terus kemudian tumbuh besar pohon mangganya, sudah berbuah rimbun, banyak buah mangganya. Ketika dia gali masih ketemu benih mangganya. Sebagai fenomena solid yang mengatur ini semua gitu. Tahu bedanya? Jadi ada yang mengatur proses itu, yang mempunyai proses itu, memiliki proses itu, dan mengalami proses itu. Solid, gak berubah, gak hilang-hilang. Si benihnya gak hilang-hilang. Itu. Nah itu paham atta, itu paham diri. Kalau paham anatta, benihnya udah hilang. Mulai dapat. Jadi sebenarnya every moment, kita ini semuanya di setiap momennya adalah individu yang baru. Makanya kalau Sayadaw di Myanmar mengatakan bahwa sebenarnya umur kita itu, Roger, kalau benar kita mau menganggap ada kita, umur kita itu hanya 1/1 triliun detik. Habis itu mati, lahir kita yang baru.
Tapi pandangan salah kita masih melekatinya sebagai saya yang sekarang dan saya yang tadi sama. Padahal berbeda. Makanya di kitab Milinda Panha, pertanyaan-pertanyaan Raja Milinda, ada pernyataan dari Bante Nagasena yang mengatakan nak cak so nak cak anyo. Kita ini bukan dia yang kemarin atau yang di kehidupan lampau, tapi juga bukan diri yang berbeda total. Faktanya kita memang katakanlah kita ngomong kehidupan lampau dulu. Saya atau Roger bukan Roger yang sama di kehidupan lampaunya Roger, tetapi juga bukan makhluk yang berbeda. Nak cak so nak cak anyo, bukan itu, bukan pula berbeda dari itu gitu. Karena dikatakan bukan itu adalah kita ternyata sudah berubah. Tapi tidak yang lainnya juga, artinya tidak berbeda dari itu karena faktanya kita berasal dari itu gitu kira-kira. Buah mangga bukan benih mangga, tetapi juga buah mangga tidak bisa dikatakan sama sekali terpisah dari benih mangga atau berbeda dari benih mangga, karena faktanya buah mangga yang berbuah tadi muncul dari benih mangga. Ini satu proses saja. Satu proses dari fenomena ya, yang mengalir seperti arus air sungai yang deras, mengalir terus sejak awal samsara sampai nanti kita keluar dari samsara ini. Dia seperti arus sungai terus. Masing-masing dari Anda itu seperti arus sungai, khusus untuk fenomena mentalnya. Begitu. Nah, itulah kira-kira gambaran dari karma dan wipaka. Jadi karma dilaku. Kalau karma kira-kira mungkin saya beri contoh gamblangnya begini. Katakanlah ambil Sungai Jakarta, sungai apa sih? Sungai Ciliwung ya. Ambil aja Sungai Ciliwung itu makhluk atau manusia yang bernama Ciliwung gitu ya. Jadi kalau karmanya itu dilakukan di Sungai Ciliwung, ya buahnya munculnya di arus itu juga gitu. Kira-kira gitu. Nggak bisa karmanya dilakukan di Sungai Ciliwung lalu buahnya muncul di sungai yang lain, apa tuh? Cisadane katanya. Nggak bisa. Makanya saya ini kayaknya hidupnya sengsara gara-gara mewarisi karma orang tua. Enggak. Kamu sengsara karena kamu. Kejam ya agama Buddha ya. Tapi kan kalau bahagia, sekarang saya sukses itu loh, atas usaha saya sendiri, bukan warisan dari orang tua. Nah, oke, lanjut Roger. Kira-kira begitu ya, awal tidak bisa diwariskan. Nah, terjawab saya rasa. Coba saya renungkan dulu deh, agak berat soalnya. Nanti dipotong penjelasan saya terus direnungkan gitu. Jadi setiap momen kita ini berubah, makanya ada liberation, makanya ada pembebasan. Oke, mungkin kalau ini nanti bisa ditanyakan lagi setelah kita memberi kesempatan pada yang lain. Ya. Sadu Anumodami Sayadaw atas penjelasan yang diberikan. Selanjutnya Karamita, kita telah tersambung dengan DBS Surabaya, rekan kita Ibu Lea, kami persilakan. Wandami Bante, izin bertanya. Ya, tadi kan Bante menyebutkan bahwa tubuh, perasaan itu kan bukan milik kita. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kalau untuk pikiran kita kan di sini kita berlatih misalnya kayak meditasi apa itu kan untuk mengontrol pikiran kan Bante ya. Jadi kalau pikiran ini bisa kita latih, bisa kita kontrol, kenapa kita tidak boleh menyebut kalau pikiran itu pikiran saya gitu Bante? Mohon penjelasannya Bante. Iya Bu. Yang mengontrol pikiran itu adalah cetana, kehendak, ya. Kehendak itu diistilahkan oleh Buddha ini seperti di dalam Abhidhamma ya, seperti ketua kelas. Dia ini mengkoordinir teman-teman satu kelasnya untuk belajar dan dia sendiri juga belajar gitu. Jadi dia adalah kayak koordinatornya gitu.
Dia yang mendorong, menyemangati semuanya untuk bekerja keras dan dirinya sendiri juga bekerja keras. Semuanya itu siapa? Kalau dalam hal fenomena mental ya selain kehendak itu ada perasaan, Vedana, ada wirya, ada usaha, ada energi, ada persepsi, ya, ada juga kebijaksanaan, ada sati, ya, mindfulness, kesadaran, perhatian penuh, kemudian ada hiri otapa, rasa malu berbuat jahat, rasa takut berbuat jahat, takut kehilangan objek meditasi karena efeknya kurang baik, malu kalau kehilangan objek meditasi. Ya itu fenomena-fenomena yang berbeda. Makanya kalau Bu Lea sudah belajar Abhidhamma, Bu Lea pasti sudah tahu kan bahwa ada 52 faktor-faktor mental. Nah, dari 52 faktor mental memang tidak muncul semuanya di dalam satu pikiran yang muncul, ya. Tetapi di dalam satu pikiran, katakanlah Mahakusala Cita ada 30 sekian cetasika muncul, itu yang jadi koordinatornya kehendak. Jadi ketika Bu Lea itu bermeditasi, cetana kehendaknya Bu Lea tadi ingin bermeditasi, ingin fokus ke nafas, lalu cetana ini mendorong fenomena atau cetasika-cetasika yang lain seperti usaha untuk berusaha supaya objek meditasinya tidak lepas. Sati, perhatian penuh, membantu atas dorongan cetana atau kehendak tadi terus menerus memperhatikan objek. Hiri, rasa malu untuk melakukan kejahatan karena terdorong oleh anjuran dari cetana tadi, dia malu kalau sampai kehilangan objek meditasi, dia mau bertahan terus supaya nggak kehilangan objek meditasi. Otapa juga begitu, takut kehilangan objek meditasinya, begitu. Nah, tetapi ya mereka yang belum menghancurkan, sekali lagi belum menghancurkan pandangan yang salah, menganggap bahwa yang bermeditasi adalah saya, yang berjuang adalah saya, ya, yang mencapai jhana adalah saya. Padahal tidak, ini semua hanyalah fenomena-fenomena mental yang bekerja bersama-sama, ya, bisa jadi atas dorongan dari kehendak, atau kadang itu dalam satu momen-momen tertentu itu ada yang disebut panca indria, misalkan sadanya yang menjadi superior, akhirnya Bu Lea bisa benar-benar tekun di dalam latihan meditasi, tekun dalam mempelajari kitab suci, ya. Ada juga kadang kebijaksanaannya yang superior yang akhirnya mengungguli yang lainnya, sehingga kebijaksanaannya itu bisa muncul seolah-olah terasa perasaannya kayak kebijaksanaan muncul sendirian gitu, untuk memahami ini adalah di ini fenomena masa lalu. Ketika fenomena masa lalu itu dipegang oleh konsentrasi, kemudian coba dianalisa, ini fenomena ini, ini nafsu keserakahan saya di masa lalu, nafsu keserakahan, tapi setelah itu ternyata lenyap. Jadi Bu Lea melihat muncul dan lenyapnya, walaupun itu fenomena yang masa lalu gitu, ya. Nah, jadi begitu Bu, makanya kalau di dalam dulu awal-awal saya mengenal ajaran Buddha di Indonesia tahun 90 akhir, itu sering diberi perumpamaan, walaupun ini dari kitab suci, ya. Perumpamaan kereta kuda itu Bu. Kereta kuda itu mana sih yang disebut kereta kuda gitu kan Bu? Apakah rodanya? Enggak, rodanya itu ya roda gitu. Apakah pelananya? Enggak juga. Apakah atap keretanya? Ya enggak juga. Nah, ini disebut kereta kuda kalau semua komponen tadi itu disusun di dalam tempatnya masing-masing. Kalau nyusunnya di tempat yang berbeda juga kesan dari kereta juga hilang. Nah, sekarang kenapa seseorang belum bisa menghancurkan pandangan salah tersebut? Karena dia belum bisa membagi-bagi fenomena tadi ke dalam komponen-komponennya. Ya, saya beri contoh. Biasanya kalau di dalam kelas Abhidhamma saya memberikan contoh seekor binatang sapi gitu. Sapi, ya, sapi masih hidup. Ketika masih hidup dia dipanggil sapi. Tetapi ketika orang dari luar, bukan dari Buddhism, memotong, menyembelih sapi tadi, ya, kemudian dijual di pasar, Bu Lea mau beli potongannya, Bu Lea akan minta ke penjualnya, Pak, Bang, saya mau beli sapinya 1 kilo enggak? Gitu enggak? Enggak kan? Bu
Bule pasti akan ngomongnya, saya akan beli daging sapi 1 kilo. Kenapa namanya berubah? Tidak sapi 1 kilo tapi daging 1 kilo, karena sapinya sudah dipotong-potong sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil. Nah sama di dalam meditasi, selama kita belum bisa menganalisa fenomena-fenomena komponen-komponen tadi, maka pandangan salah masih bisa muncul. Tapi begitu Bulea berhasil menganalisa komponen-komponen kehidupan tadi sampai ke unsur-unsur pembentuknya yang terkecil, maka Bulea mulai akan bisa melihat, oh iya ya, nggak ada diri yang mengatur ini semua ya, nggak ada yang merasakan apapun, nggak ada yang melakukan apapun, nggak ada yang tinggal di dalam sini, semuanya hanyalah fenomena-fenomena ini yang bekerja bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing, seperti tadi roda kereta, pelana, atap dan seterusnya tadi Bu. Ya, jadi kira-kira begitu, mudah-mudahan menjawab ya. Sampai ketemu akhir bulan di Surabaya. Sadu. Terima kasih Sedo atas penjelasan yang disampaikan. Sedo saat ini 10.21. Satu dari Zoom. Dari Zoom, oke. Baik, Kalamita, kita terhubung dengan Saudara Stanislaus Hatta yang akan bertanya melalui Zoom online meeting. Kami persilahkan. Mandani Bante, saya Stanislaus Hatta dari Tangerang Bante. Suara saya apakah bisa terdengar Bante? Iya, terdengar Hatta. Bante, maaf Bante, saya mau bertanya, tadi kan ada di bagian besar tentang sila, adalah pertapa Gotama abstain dari penghidupan salah melalui seni yang hina seperti resepan obat-obatan, kemudian ya berhubungan dengan kedokteran seperti itu Bante. Nah, apakah yang seperti pemberian obat-obatan, kemudian pediatri dan lain-lain itu Bante. Nah, apakah kalau misalkan itu berlaku hanya untuk biku, untuk Bante atau Pak Baja, atau berlaku juga untuk umat awam Bante? Dan apakah kalau misalkan sesama ada umat yang menderita atau membutuhkan gitu, apakah Bante boleh misalkan menyarankan obat-obatan seperti itu Bante? Misalkan waktu perang gitu Bante, nggak ada dokter gitu Bante. Terima kasih Bante. Ini saya baca, buka kitab komentarnya. Pemberian obat untuk menghidupkan kembali gitu ya Hatta ya? Yang barusan pagi ini Bante, yang pemberian pensahar, pembersihan bagian atas, pembersihan bagian bawah, dan seterusnya, persepian obat-obatan untuk penyakit akar, pembersihan ramuan-ramuan penyembuh gitu Bante. Oh oke. Ya, pembersihan bagian atas itu berarti pengeluaran humor atau ya, humor itu kayak cairan atau zat cairan tubuh. Cairan tubuh gitu. Seperti dahak, cairan empedu dan lain-lain. Pembersihan bagian bawah itu pengeluaran humor di bawah seperti feses yang mengeras dan lain-lain. Pembersihan kepala itu untuk meredakan sakit kepala gitu. Kalau pemberian obat tadi untuk menghidupkan bayi yang lahir ya. Jadi ini misalkan perihal mengerjakan kehamilan yang terhambat ya, yang atau mati di dalam kandungan dikerjakan gitu. Nah, Sang Buddha tidak melakukannya. Artinya adalah pemberian obat untuk tidak menghilangkan janin, jadi untuk menghidupkannya kembali gitu, supaya hidup lagi gitu. Saya mau menjelaskan dari kitab komentarnya begini, saya baca. Kehamilan bisa hancur karena 3 sebab ini, yaitu karena angin, karena makhluk-makhluk kecil, dan karena karma. Di antara 3 sebab tersebut, ketika kehamilan hancur karena angin, seseorang memberikan obat pendingin yang dapat mendinginkan anginnya. Ketika hancur karena makhluk-makhluk kecil, seseorang melakukan perbaikan pada makhluk-makhluk kecilnya. Tapi ketika kehamilan hancur karena karma, bahkan para Buddha pun tidak bisa menghindarinya gitu. Jadi artinya ya kita Buddha ya tidak melakukan itu semua. Harusnya biku juga sepertinya juga tidak. Kalau saya dulu mendapatkan penjelasan setelah menjadi biku, maka profesi-profesi lama hendaknya dihentikan, karena biku itu lebih diharapkan untuk
melakukan Ganta Dura dan Vipassana Dura, yaitu kewajiban untuk mempelajari kitab suci dan juga kewajiban untuk bervipassana. Jadi waktunya fokus ke sana, begitu. Begitu Hatta, mudah-mudahan menjawab. Ada lagi? Maaf Bante, kalau misalkan ada umat yang butuh obat gitu Bante, apakah obat, misalkan ada umat butuh obat, kemudian apakah para biku itu boleh memberikan obat yang mereka miliki Bante gitu? Oh ya, kalau dulu di Myanmar ketika hidup di dalam wihara itu, kalau salah satu biku sakit itu biku lainnya juga bisa memberikan obat gitu, asal obatnya itu didapat secara sah, karena ada obat-obat tertentu yang hanya berusia misalkan hanya 7 hari gitu, ada yang yawa kali, ada yang bahkan bisa sepanjang masa begitu ya, tergantung. Kalau obatnya itu tidak didapat dengan cara melanggar sila, sah secara winaya, biasanya para biku bisa memberikannya kepada biku lain yang sakit gitu. Walaupun ada wihara-wihara tertentu yang menyimpan obatnya itu di di tempat umum kapiak gitu ya, kapiak kuti, tempat yang sah itu secara winaya, jadi biku boleh mengambilnya sendiri kalau dia sakit gitu. Gitu sih. Kalau kepada umat ya seharusnya dengan logika yang sama ya, tapi saya belum pernah melakukannya ya, ingat saya ya. Harusnya kalau memang memenuhi syarat yang seperti tadi saya sebutkan, bahwa ini sah secara winaya, obatnya didapat juga sah secara winaya, harusnya tidak ada masalah ya. Tetapi kan di sini hanya disebutkan ternyata memberikan obat itu tadi untuk menghilangkan janin dan seterusnya, contohnya hanya seperti itu. Ya kira-kira begitu ya Hatta ya. Terima kasih banyak Bante. Sama-sama. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sedo atas penjelasan yang diberikan. Baik Kalamita, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan yang terakhir pada sesi tanya jawab kita pada kali ini. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi Anumodami Sedo atas pembabaran tentang Brahma Jala Sutta dan komentarnya bagian ke-13, spekulator-spekulator masa lalu. Mohon Sedo berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami sebelum memberikan bimbingan pelimpahan jasa. Kalamita, berikut adalah beberapa pengumuman. Dalam rangka kehadiran Sedo Keminda di DBS Surabaya, dengan penuh sukacita kami mengundang Kalamita yang berdomisili di Surabaya dan sekitarnya untuk hadir dalam acara Dana Makan Sangga DBS Surabaya pada hari Rabu hingga Jumat 29 April hingga 1 Mei 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk dana makan pagi serta pukul 10.30 untuk dana makan siang. Dan jangan lewatkan kesempatan langka bagi warga Surabaya dan sekitarnya. Mari hadiri acara istimewa bertajuk Anda Bertanya, Sedo Menjawab pada hari Kamis 30 April 2026 pukul 18 hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di DBS Surabaya. Dalam kesempatan ini kita akan berdialog langsung dengan Sedo Keminda. Bukan sekedar ceramah satu arah, tetapi sebuah ruang interaktif untuk berbagi, bertanya, dan mendapatkan bimbingan dhamma secara langsung. Sebuah kesempatan untuk membuka hati dan memperdalam pemahaman dhamma. Dan dikarenakan tempat yang terbatas, pastikan Anda segera mendaftar dengan cara memindai QR Code yang tertera pada layar Anda sekarang juga. Mari Kalamita kita manfaatkan kesempatan baik ini untuk menjernihkan pemahaman tentang kehidupan melalui pemahaman cara kerja batin dan jasmani agar dapat menjalani hidup sesuai ajaran Buddha. Dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai acara ini, Anda dapat menghubungi Sekretariat DBS Surabaya dengan nomor WhatsApp yang tertera pada layar. Selanjutnya, kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan lebih besar dengan mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS hari Minggu depan 3 Mei 2026 pukul 10.50 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai. Dan registrasi ulang ditutup pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah
asam urat, dan kolesterol khusus untuk peserta donor darah pada kegiatan ini. Donor darah dapat dilakukan setiap minimal 60 hari sekali. Dan bagi yang ingin berpartisipasi agar mendaftar dengan cara mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Selanjutnya, dengan penuh sukacita, DBS mengundang kalian kita semua untuk bergabung dalam perayaan Waisak 2570 tahun Buddhis pada hari Minggu 31 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai, bertempat di Dhammasala lantai 3, lantai 2, serta lantai dasar DBS dengan tema Zaman Keemasan Kebajikan. Susunan acara terdiri dari permohonan sila, Dhamma Desana, Sanggadana, serta jangan lewatkan peluncuran 4 buah buku karya Sayadaw Keminda, yaitu Owada Kata, kumpulan ceramah yang berisikan nasihat volume keempat, Buddha Wangsa, garis silsilah para Buddha, bab kedua, Abhidhamma Wibawinitika, komentar Abhidhamma Sanggaha, bab 1 dan bab 2. Untuk itu, mari kita saksikan bersama tayangan video singkat berkaitan dengan perayaan Waisak 2570 tahun Buddhis berikut ini. Acara ini disponsori oleh Kiat Ananda Group, Integrated Cold Chain Solution. Performa perangkat dimulai dari sumber daya yang tepat. Live Future dan HX Premium menghadirkan baterai berkualitas untuk performa yang stabil dan daya tahan optimal, dilengkapi dengan sistem proteksi canggih, serta melalui proses quality control berlapis. Live Future dan HX Premium dipercaya oleh teknisi sebagai solusi baterai yang andal. Live Future dan HX Premium, solusi daya yang dapat diandalkan. Ekagata Sinergi Kabel menghadirkan dua lini brand utama, Netkabel dan Konergi, diproduksi dengan standar kualitas tinggi, didukung teknologi modern, dan proses kontrol yang ketat. Telah tersertifikasi ISO, memenuhi standar SNI, dan mendukung program TKDN. Netkabel dan Konergi, solusi kabel yang dapat diandalkan. Rating Google itu nggak bohong. Bukan kata kami, tapi ribuan customer di berbagai kota. Mereka datang, lihat prosesnya, dan pulang dengan senyum. Kalau banyak orang percaya, artinya kamu nggak salah pilih. Servis HP kamu di Raja Repair dipercaya ribuan customer di banyak kota. Infinity Logistics, solusi terpercaya untuk kebutuhan pengiriman Anda.
Dari pengiriman paket kecil hingga skala besar, Infinity Logistics siap menjadi mitra logistik terbaik Anda. Infinity Logistics, trusted partner in international logistics. Mau kulit kamu makin hari makin cantik? Bukan hanya sekedar merawat kulit, tapi skincare membuat kulit semakin baik seiring waktu walau tanpa makeup. Revez-moi à Paris. Didukung oleh Untuk mendukung acara ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui 8 jenis sponsorship, Sasana Nugraha 1, Sasana Nugraha 2, Sasana Nugraha 3, Panya, Samadhi, Sati, Wirya, serta Sada dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Dan batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima oleh DBS 24 Mei 2026. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sanggadana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar, di antaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan patah, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya.
Batas akhir dana kami harapkan hingga 24 Mei 2026, namun Kalyana masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Waisak di DBS. Dana sponsor, ucapan Waisak dan Sanggadana bisa ditransfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalyana dapat menghubungi tim Galang Dana Waisak DBS dengan Saudara Budiman serta Saudari Fili dengan cara scan barcode WhatsApp pada poster yang tertera pada layar Anda saat ini. Juga saat ini terdapat meja informasi mengenai dana Waisak di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Untuk menghitung kapasitas umat yang akan hadir pada hari H sehingga DBS dapat mempersiapkan diri lebih baik, maka kami menghimbau bagi Kalyana untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Waisak DBS dengan cara scan QR Code registrasi pada layar atau menghubungi tim penerima pendaftaran yaitu Saudara Budiman atau Saudari Fili. Pengumuman berikutnya, DBS membuka kesempatan bagi Kalyana untuk bergabung dalam tim Weyawaca. Weyawaca atau pelayanan umat merupakan satu dari 10 landasan kebajikan Dasa Punya Kiryawatu. Bagi yang ingin bergabung, segera daftarkan diri Anda dengan memindai QR Code pada poster atau menghubungi Saudara Budiman Butopo dengan nomor handphone yang tertera pada layar. Selanjutnya, kabar gembira bagi pembelajar Abhidhamma, DBS akan menerbitkan buku Abhidhammata Wibawinitika atau Kitab Sub Komentar Abhidhammata Sanggaha, Cita Pariceda Wanana, penjelasan untuk bab kesadaran, serta Cetasika Pariceda Wanana, penjelasan untuk bab konkomitan mental. Buku ini juga akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Waisak DBS 31 Mei mendatang. Dukungan dana kedua buku ini dengan cara transfer, kode transfer 39 untuk buku yang pertama dan kode transfer 49 untuk buku yang kedua dengan batas akhir dana 3 Mei 2026. DBS juga akan menerbitkan buku anak Meta Cinta Kasih. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 23 dan batas akhir dana 17 Mei 2026. DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka, Monyet yang Cerdik dan Buaya yang Licik dengan dukungan dana dengan cara transfer, kode transfer 53 dan batas akhir dana 7 Juni 2026. DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka, Kelinci dan Bunyi Misterius, dukungan dana dengan cara transfer, kode transfer 83 dan batas akhir dana 14 Juni 2026. Telah terbit buku Sutanta 1 edisi kedua, penjelasan tentang dana dan sila dan nadi Dipani karya Yang Mulia Lady Sayadaw, buku Cergam seri Jataka, Gagak yang Sombong, Babi Hutan dan Singa yang Mengalah, serta buku-buku lainnya. Semua buku-buku terbitan DBS bisa didapatkan langsung di DBS atau bagi Anda yang berada di luar kota, bisa mendapatkan buku ini dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/buku DBS. Untuk mendapatkan segala informasi mengenai buku terbitan DBS, Anda dapat menghubungi tim propagasi DBS di nomor telepon 08119706 388. Terakhir, sejalan dengan komitmen DBS untuk menjadi a one-stop Dhamma House, DBS selalu berupaya untuk mengondisikan agar lebih banyak umat yang bisa mendapatkan manfaat dari belajar Dhamma di DBS, baik umat dewasa maupun murid sekolah minggu. Untuk itu mari Kalyana kita berperan aktif mendukung Tawaradana, dana cicilan ruko dan renovasi dengan kode transfer 8 di akhir nominal dana Anda. Selanjutnya mari Kalyana kita melakukan satu lagi kebajikan yaitu dana parami. Anda dapat berdana dengan cara memindai kris yang tampil di layar Anda saat ini atau menggunakan kartu kris yang dibagikan oleh tim Weyawaca atau melalui kantong dana yang akan diedarkan. Atau bisa dengan cara transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari BCA 6275 191918 dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Untuk itu dengan pemahaman yang benar tentang berdana dan penuh sukacita, mari kita menghadirkan sada, keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta pada kama dan buahnya, baik sebelum, saat, maupun setelah kita melaksanakan kebajikan dana parami.
Sadu, sadu, sadu. Kami ucapkan terima kasih kepada kalimita sekalian. Selanjutnya kami mohon agar Sedo berkenan untuk membimbing kami semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kami lakukan pada hari ini. Mari kalimita kita semua beranjali kepada Sedo Keminda, kami persilakan. Ikuti saya. Idang me punya, idang me punya, asawakaya, asawakaya, wahang hotu, wahang hotu, idang me punya, idang me punya, nibanasa, nibanasa, pacayo, pacayo, hotu, mama punya bagang, mama punya bagang, sabak satana, sabak satanang, bajemi, bajemi, te sabe, me sama, punya bagang, labantu, labantu, sadu, 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 sadu. Sekali lagi terima kasih Sedo atas pengajaran Dhamma pada hari ini, dan jika berkenan Sedo dapat meninggalkan ruang Dhammasala. Kalimita, karena Sedo Keminda akan meninggalkan ruangan, mari kita semua berdiri sambil beranjali dan berucap Anomo Dhammi Sedo atas Dhamma Desana dan bimbingannya. Semoga Sedo selalu dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS pada hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu, jangan lupa kalimita untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan kelas Pariyati Sasana pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Yulia Suwanda mewakili segenap tim Wewaca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kalian Amita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Kami juga meminta maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan selama kelas PS ini berlangsung. Suki Hontu Kalamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Semoga ajaran Buddha lestari, Buddha sasanang cirang titatu. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa minggu depan.